Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Febrianti, NIM 1921041023. Saya dari Prodi PTBS 102. Di sini saya akan membahas tentang pihak-pihak yang terlibat dalam proyek. Seperti yang kita ketahui, sebuah proyek konstruksi pasti banyak orang atau lembaga yang terlibat dalam proyek tersebut dan memiliki peranan yang beda-beda pula. Tetapi secara garis besar, pihak yang terlibat adalah antara pengguna jasa dan penyedia jasa, di mana pengguna jasa adalah pemilik proyek dan penyedia jasa yaitu konsultan dan kontraktor. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu pemilik proyek atau pengguna jasa. Peranan dari pemilik proyek atau owner dalam sebuah proyek konstruksi adalah memberi tugas atau pengguna jasa yang memiliki proyek dan memberikan pekerjaan atau menyuruh memberikan pekerjaan kepada pihak penyedia jasa dan yang membayar biaya pekerjaan tersebut. Pemilik proyek atau owner dapat berupa perseorangan, badan, lembaga, instansi pemerintah maupun swasta. Pemilik proyek ini memiliki hak dan tanggung jawab. Yang pertama menunjuk penyedia jasa yaitu konsultan dan kontraktor. Yang kedua meminta laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh penyedia jasa. Yang ketiga memberikan fasilitas baik berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak penyedia jasa untuk kelancaran pekerjaan. Yang keempat menyediakan lahan untuk tempat pelaksanaan pekerjaan. Yang kelima menyediakan dana dan kemudian membayar kepada pihak pengguna jasa. Yang keenam ikut mengawasi jalannya pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan. Yang kedua yang akan saya bahas yaitu konsultan. Konsultan adalah individu atau badan usaha yang memiliki keahlian dalam spesifikasi pekerjaan tertentu serta memiliki kompetensi untuk memberi masukan teknis pada suatu proyek. Secara umum dalam pembangunan proyek teknis sipil atau fasilitas fisik, konsultan dibedakan menjadi dua, yaitu konsultan perencana dan konsultan pengawas. Kedua konsultan tersebut memiliki dua peranan yang berbeda. Yang pertama itu konsultan perencana. Konsultan perencana dapat dibedakan menjadi beberapa macam berdasarkan spesialis pekerjaannya, yaitu konsultan yang menangani bidang arsitektur, bidang sipil, bidang mekanikal, dan bidang elektrikal. Sedangkan peranan dari konsultan perencana yaitu pihak yang membuat perencanaan bangunan secara lengkap dan mendetail. Sedangkan peran dari konsultan pengawas yaitu berperan sebagai orang atau badan yang ditunjuk pengguna jasa untuk membantu dalam pengelolaan pelaksanaan pekerjaan pembangunan mulai dari awal hingga berakhirnya pekerjaan pembangunan, serta melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan oleh kontraktor. Kedua konsultan ini juga memiliki hak dan tanggung jawabnya secara berbeda. Yang pertama itu hak dan tanggung jawab konsultan perencana. Yang pertama membuat perencanaan secara lengkap yang terdiri dari gambar rencana, rencana kerja, dan syarat-syarat, hitungan struktur, serta anggaran biaya. Yang kedua memberikan usulan serta pertimbangan kepada pengguna jasa dan pihak kontraktor tentang pelaksanaan pekerjaan. Yang ketiga memberikan pekerjaan dan penjelasan kepada kontraktor tentang hal-hal yang kurang jelas dalam gambar rencana, rencana kerja, dan syarat-syarat. Yang keempat membuat gambar revisi bila terjadi perubahan pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu menghadiri rapat koordinasi pengelolaan proyek. Sedangkan hak dan tanggung jawab konsultan pengawas yang pertama menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan dalam waktu yang telah ditetapkan. Yang kedua membimbing dan mengadakan pengawasan secara periodik dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang ketiga melakukan perhitungan presentasi pekerjaan. Yang keempat mengkoordinasikan dan mengendalikan pekerjaan konstruksi serta aliran informasi antar berbagai bidang agar pelaksanaan pekerjaan berjalan lancar. Yang kelima menghindari kesalahan yang mungkin terjadi sedini mungkin serta menghindari pembengkakan biaya. Yang keenam mengatasi dan memecahkan persoalan yang timbul di lapangan agar dicapai hasil akhir sesuai dengan yang diharapkan dengan kualitas, kuantitas, serta pelaksanaan waktu yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi yaitu kontraktor. Peranan dari kontraktor yaitu orang atau badan yang menerima pekerjaan dan menyelenggarakan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan biaya yang telah ditetapkan berdasarkan gambar rencana, peraturan, dan syarat-syarat yang ditetapkan. Kontraktor bertanggung jawab langsung kepada pemilik proyek dan selama menjalankan tugasnya diawasi langsung oleh konsultan pengawas. Kontraktor sendiri memiliki hak dan tanggung jawab. Yang pertama, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan gambar rencana, peraturan, dan syarat-syarat, disalah penjelasan pekerjaan dan syarat-syarat tambahan yang telah ditetapkan oleh pengguna jasa. Yang kedua, membuat gambar pelaksanaan yang disahkan oleh konsultan pengawas sebagai wakil dari pengguna jasa. Yang ketiga, menyediakan alat keselamatan kerja seperti yang diwajibkan dalam peraturan untuk menjaga keselamatan pekerja dan masyarakat. Yang keempat, membuat laporan hasil pekerjaan berupa laporan harian, mingguan, dan bulanan, serta menyerahkan seluruh atau sebagian pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai dengan ketetapan yang berlaku.
Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.